Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renisa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi sistem reproduksi. Nah, reproduksi merupakan salah satu kemampuan hewan yang sangat penting. Tanpa kemampuan tersebut, suatu jenis hewan akan mengalami kepunahan. Oleh karena itu, perlu dihasilkan sejumlah besar individu baru yang akan mempertahankan jenis suatu hewan. Proses pembentukan individu baru inilah yang disebut reproduksi urogenetal. Reproduksi sendiri dapat terjadi dengan dua cara, yaitu satu secara generatif atau cara kawin, yang kedua secara vegetatif atau tidak kawin. Yang pertama, reproduksi generatif diawali dengan pembentukan gamet, sedangkan reproduksi secara vegetatif tidak melibatkan proses pembentukan gamet. Nah, selanjutnya merupakan mekanisme reproduksi. Reproduksi pada hewan dapat terjadi dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah reproduksi secara seksual dan yang kedua merupakan reproduksi secara aseksual. Nah, yang pertama, pada reproduksi seksual melibatkan organ kelamin jantan dan betina serta ditandai dengan peristiwa pembuahan atau fertilisasi. Yang kedua ini, reproduksi aseksual, perkembangbiakan makhluk hidup tanpa didahului dengan pembuahan antara sel gamet jantan dengan sel gamet betina. Pada umumnya, proses perkembangbiakan ini dilakukan oleh hewan tingkat rendah yang tidak mempunyai struktur tubuh yang sempurna. Nah, selanjutnya adalah spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma atau gamet jantan yang terjadi dalam testis. Selama proses spermatogenesis, spermatogonia akan berkembang baik dengan cara membelah, menghasilkan spermatosit primer, spermatosit sekunder, dan akhirnya spermatid. Nah, oogenesis sendiri adalah proses pembentukan gamet, betina, atau ovum yang terjadi dalam ovarium. Proses ini ditandai dengan adanya perubahan oogonium menjadi oosit atau calon ovum yang akan mengalami pemasakan sehingga menjadi ovum yang siap dibuahi.
Oke, baiklah, saya Febrilia Triandriani akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu yang selanjutnya tentang reproduksi pada hewan vertebrata. Hewan vertebrata ini memiliki tulang belakang, yaitu hanya dapat berkembang biak secara seksual atau kawin, yaitu melalui peleburan antara ovum dan spermatozoid. Perkembangbiakan secara seksual pada hewan melibatkan alat reproduksi, sel kelamin atau gamet, dan gamet betina, serta proses pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi pada hewan vertebrata ini terdiri atas dua jenis, yaitu fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Setelah terjadi pembuahan atau fertilisasi ini, maka akan terjadi atau terbentuk zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio. Perkembangan dan kelahiran embrio dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Yang pertama yaitu vivipar atau hewan beranak, yaitu yang dimana hewan yang embrionya berkembang dan mendapat makanan dari dalam uterus atau rahim induk betina. Contohnya yaitu seperti kerbau, sapi, gajah, dan harimau. Lalu yang kedua yaitu ovipar atau hewan bertelur, yaitu yang dimana hewan yang embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini dikeluarkan dari dalam tubuh dan dilindungi oleh cangkang. Embrio ini memperoleh makanan dari cadangan makanan yang terdapat di dalam telur. Beberapa hewan ovipar ini mengerami telurnya hingga menetas, misalnya seperti ayam dan merpati. Namun, ada banyak pula induk yang menimbun telur dengan pasir atau bahkan membiarkannya begitu saja sampai dia menetas. Lalu yang ketiga yaitu ovovivipar atau hewan yang bertelur dan juga beranak, yaitu hewan yang embrionya berkembang di dalam telur, tetapi telur ini tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umurnya sudah cukup, telur akan pecah di dalam tubuh induk dan anaknya akan keluar atau menetas. Contohnya yaitu seperti pada kadal dan ikan hiu. Selanjutnya yaitu ada tentang proses reproduksi hewan berdasarkan kelasnya. Yang pertama yaitu tentang sistem reproduksi amfibi. Sistem reproduksi amfibi ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem genitalia jantan dan sistem genitalia betina. Pada sistem genitalia jantan dapat kita lihat pada gambar tersebut terdapat testis berjumlah sepasang berwarna putih kekuningan yang digantungkan oleh mesorsium. Sebelah kaudal ini dijumpai korpus adiposum yang terletak di bagian posterior rongga abdomen. Dari digambar di samping juga dapat kita lihat saluran reproduksinya, yang dimana tubulus ginjal akan menjadi ductus afferens dan membawa spermatozoa dari testis menuju ductus mesonephros. Di dekat kloaka, ductus mesonephros pada beberapa spesies akan membesar, membentuk vesicula seminimalis atau penyimpanan sperma sementara. Vesicula seminimalis ini akan membesar hanya pada saat musim kawin saja. Lalu yang kedua yaitu sistem genitalia jantan. Dapat kita lihat pada gambar di samping bahwa genitalia betina ini terdapat ovarium yang berjumlah sepasang. Pada sebelah kranialnya dijumpai jaringan lemak berwarna kuning atau biasa disebut dengan korpus adiposum. Baik ovarium maupun korpus adiposum ini berasal dari plica gametalis, masing-masing gonalis dan pars progonalis. Ovarium ini digantungkan oleh mesovarium. Lalu yang selanjutnya itu ada saluran reproduksi. Oviduk merupakan saluran yang berkelok-kelok. Oviduk ini dimulai dengan bangunan yang mirip corong atau infundibulum dengan lubangnya yang disebut oxum abdominal oviduct yang di sebelah kaudal mengandalkan pelebaran atau yang bisa disebut ductus mesonephros dan akhirnya akan bermuara di kloaka.
Lalu yaitu ada sistem reproduksi Aves, yang dimana kelompok burung ini merupakan hewan ovipar. Walaupun kelompok burung tidak memiliki alat kelamin luar, fertilisasi tepat terjadi di dalam tubuh. Dalam kelas Aves ini, dia terdapat dua, yaitu genitalia jantan dan genitalia betina. Yang pertama yaitu tentang genitalia jantan. Dapat kita lihat pada gambar tersebut bahwa di situ terdapat testis yang berjumlah sepasang, berbentuk oval atau bulat, bagian permukaannya licin, terletak di sebelah vertal lobus penis bagian paling kranial. Pada musim kawin ini, maka ia ukurannya akan membesar, dan disinilah dibuat dan disimpan spermatozoa. Dan di gambar itu juga terdapat saluran reproduksi, yang dimana tubulus mesonephorus membentuk ductus afferens dan epididymis. Ductus Ward bergelung dan membentuk ductus deferens. Pada burung-burung yang masih kecil, ductus efferens bagian distal yang sangat panjang membentuk ductus afferens yang berdilatasi membentuk ductus ampula yang bermuara di loaka sebagai ductus ejaculator. Ductus efferens berhubungan dengan epididymis yang kecil dengan ureter ketika masuk di kloaka. Lalu sistem genitalia betina. Pada gambar itu bisa kita lihat bahwa ada ovarium. Selain pada burung elang, ovarium Aves yang berkembang hanya yang kiri dan terletak di bagian dorsal rongga abdomen. Lalu ada juga saluran reproduksi, yang dimana oviduct yang berkembang hanya yang sebelah kiri dan dibagi menjadi beberapa bagian-bagian anterior. Adalah infundibulum yang punya bagian terbuka dan mengarah ke rongga selom sebagai ostium yang dikelilingi oleh fimbre-fimbre. Di posteriornya adalah magnum yang akan mensekresikan albumen. Selanjutnya, stimulus yang mengekresikan fimbre. Di posteriornya adalah magnum yang akan mensekresikan albumen. Yang selanjutnya, istimus akan mensekresikan membran sel telur dalam dan luar. Lalu yang ketiga yaitu ada sistem reproduksi reptil, yang dimana pada umumnya reptil bersifat ovipar. Namun ada juga reptil yang bersifat ovovivipar seperti ular garter dan kadal. Telur ular garter atau kadal akan menetas di dalam tubuh induk betinanya. Namun makanannya ia diperoleh dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Di dalam reproduksi reptil ini, ia terbagi menjadi sistem genitalia jantan dan sistem genitalia betina. Sistem genitalia jantan pada reptil yaitu dapat kita lihat pada gambar bahwa terdapat testis yang berbentuk oval, relatif kecil, berwarna putih keputihan, berjumlah sepasang, dan terletak di dorsal rongga abdomen. Pada kadal dan ular, salah satu testis terletak lebih ke depan daripada yang lainnya. Testis akan membesar pada saat musim kawin. Lalu di situ ada saluran reproduksi, yang dimana ductus mesonephorus berfungsi sebagai saluran reproduksi, dan saluran ini akan menuju ke kloaka. Sebagian ductus wall dekat testis bergelung membentuk epidermis. Tubulus mesonephorus membentuk ductus afferens yang menghubungkan tubulus seminephretus dengan epididymis. Ductus wall bagian posterior menjadi ductus deferens. Pada kebanyakan reptil, ductus deferens bersatu dengan uterer dan memasuki kloaka menjadi melalui satu lubang, yaitu sinus urogenital. Pada sistem genitalia betina pada reptil ini bisa kita lihat pada gambar, yaitu terdapat ovarium yang berjumlah sepasang, berbentuk oval, dengan bagian permukaannya benjol-benjol, yang dimana letaknya tepat di bagian ventral columna vertebralis.
Dan ada juga saluran reproduksi yang dimana oviduknya panjang dan bergelung. Bagian anterior terbuka ke rongga selum sebagai ostium, sedangkan bagian posterior bermuara di kloaka. Dinding bersifat granular, bagian anterior menghasilkan albumen yang berfungsi untuk membungkus sel telur, kecuali pada ular dan kadal. Bagian posterior sebagai sel gland akan menghasilkan cangkang kapur. Lalu yang selanjutnya yaitu atau yang keempat adalah sistem reproduksi pada ikan atau Pisces, yang dimana di sini terdapat sistem genitalia jantan dan sistem genitalia betina. Pada ikan jantan, alat reproduksinya itu terdiri atas sepasang testis yang menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma yang berbentuk bulat telur. Testis sebelah kanan akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan testis sebelah kiri. Testis adalah organ reproduksi jantan yang terdapat berpasangan dan terletak di bawah tulang belakang. Testis ikan berbentuk seperti kantong dengan lipatan-lipatan serta dilapisi dengan suatu lapisan sel spermatogonik atau spermatosit. Pada sistem genitalia jantan ini juga terdapat epididymis, vas deferens atau saluran sperma yang keluar dari testis, ginjal, saluran kencing, dan kloaka. Lalu pada sistem genitalia betina, ia terdapat ovarium pada elasmoranci padat, tapi ia kurang kompak, yang dimana terletak pada anterior rongga abdomen. Pada saat dewasa, yang berkembang hanya ovarium sebelah kanan saja. Pada teleostei, tipe ovariumnya sirkular dan berjumlah sepasang. Adapun saluran reproduksi elasmoranci berjumlah sepasang. Pada bagian anteriornya berfungsi yang memiliki satu osteum yang dikelilingi oleh fembre. Lalu ada juga ovari. Ovari pada ikan ini terdiri dari banyak telur. Setiap jenis ikan memiliki ukuran telur tersendiri. Ada yang besar dan ada pula yang kecil. Ukuran telur akan menentukan jumlah telur yang dimiliki oleh seekor induk. Lalu yang terakhir yaitu sistem reproduksi mamalia atau manusia. Mamalia ini berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Cara berkembang biak pada mamalia yaitu bisa dibagi menjadi dua, yaitu sistem genitalia pada laki-laki dan sistem genitalia pada perempuan. Pada genitalia laki-laki ini dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Pada organ reproduksi dalam ini, pada pria terdapat testis atau gonad jantan yang dimana ia berbentuk oval dan terletak di dalam kantong pelir atau skrotum. Testis ini berjumlah sepasang, yang dimana testis terdapat di bagian tubuh sebelah kiri dan sebelah kanan. Testis kiri dan kanan dibatasi oleh suatu sekat yang terdiri dari serat jaringan ikat dan otot polos. Fungsi testis secara umum merupakan alat untuk memproduksi sperma dan hormon kelamin jantan yang disebut dengan testosteron. Adapun selanjutnya yaitu saluran pengeluaran. Pada organ reproduksi pria ini terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Pada organ reproduksi luar, ia terdapat penis, yang dimana terdiri dari 3 rongga yang berisi jaringan spons. 2 rongga yang terletak di bagian atas berupa jaringan spons corpus cavernosa. 1 rongga lagi berada di bagian bawah yang berupa jaringan spons corpus spongiosum yang membentuk uretra. Lalu yang kedua yaitu ada skrotum atau kantong pelir, merupakan kantong yang di dalamnya berisi testis. Skrotum ini berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Di antara skrotum kanan dan skrotum kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan jaringan polos.
Otot dartos berfungsi untuk menggerakkan skrotum sehingga dapat mengerat dan mengendur. Selanjutnya yaitu sistem genitalia pada wanita, yang dimana alat reproduksi pada wanita juga terdiri dari organ eksternal dan organ internal. Sebagian besar organ ini terletak dalam rongga panggul, yang dimana pada genitalia eksterna yaitu terdapat vulva, mons pubis atau mons veneris, labia mayora, labia minora, klitoris, yang terdiri dari caput atau glans. Klitoris ini terletak di bagian superior vulva dan korpus klitoris yang tertanam di dalam dinding anterior vagina. Ada pula vestibulum, introitus, dan vagina. Sedangkan pada genitalia interna itu terdapat uterus, yang dimana suatu organ muskular berbentuk seperti buah pir dilapisi peritoneum atau serosa. Ada cervix uteri, corpus uteri, dan ovarium, yang dimana organ endokrin berbentuk oval terletak di dalam rongga peritoneum, sepasang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ia dilapisi oleh mesovarium sebagai jaringan ikat dan jalan pembuluh darah dan saraf. Ovarium ini terdiri dari kortek dan medul.